Baik, salam Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV, kembali lagi Investigasi Channel TV hadir dalam di bulan Ramadan ini. Tapi kali ini topik pembahasan kita tentang demokrasi yang ada di Indonesia yang saat ini lagi ramai jadi perbincangan di publik. Dan saat ini kami sudah bersama salah satu senator Sumatera Barat, Abang Da Ali Mansuri, dan kita nanti ngobrol lah sebenarnya apa sih Bang yang terjadi di dunia politikan yang saat ini lagi ramai diperbincangkan. Dan saat ini kami sudah berada di Hotel Santika, tepatnya di Kota Padang. Ini memberikan satu ulasan bahwasannya kami memberikan pelayanan terhadap dunia politik, juga ingin memberikan inspirasi agar kiranya masyarakat juga tahu dengan dunia politik. Dan jangan lupa, sebelum kami mengulas secara apple to apple dengan narasumber kita pada sore hari ini, tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah senator yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau adalah Abang Da Ali Mansuri. Bang, selamat sore Bang Da. Selamat sore, Dinda. Ya Bang, terima kasih Bang telah hadir di program Investigasi Channel. Kita ingin ngobrol Bang, bagaimana saat ini demokrasi Indonesia. Abang selaku senator yang berasal dari Sumatera Barat, dunia politik yang saat ini lagi guncah Bang ya. Di tingkat nasional itu tentang wacana penundaan pemilu lah, tentang wacana presiden 3 periode. Sebenarnya apa nih Bang yang terjadi nih Bang? Ya, memang hampir 6 bulan terakhir ini ya, dunia perpolitikan di Indonesia itu dalam tanda kutip sudah mulai memasuki wilayah perdebatan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Bahkan ada orang menilai ini sudah mengarah kepada kegaduhan. Kegaduhan yang dimaksud di situ ialah ya kok ujuk-ujuk gitu. Kok ujuk-ujuk ada pikiran, pendapat, ide, gagasan muncul tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, kemudian ada keinginan lain juga, tidak perpanjang, bagaimana dijadikan 3 periode presiden itu. Nah, tentu dalam prinsip sebuah negara demokrasi Indonesia, ya, saya mengatakan pendapat-pendapat seperti itu ya tidak ada yang salah, ya. Dan itu malah ya ruang dibuka oleh konstitusi ke semua warga negara Indonesia ya untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan, tertulis, juga berserikat, berkumpul, ya. Itu dilindungi oleh undang-undang, ya. Oleh konstitusi malah, ya. Nah, namun yang kita rasakan perdebatan-perdebatan semakin hari semakin sengit, ya, terbelah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah tentu dua pendapat yang berbeda ini kita tidak boleh kesampingkan. Semuanya harus kita beri tempat dan ruang bagi mereka untuk melakukan ya eksplorasi pikiran pendapatnya ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, sepanjang itu berada dalam batasan-batasan yang tidak atau dapat mengganggu kerukunan ya perpolitikan, kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu yang paling penting. Nah, tetapi semakin hari semakin dekat jadwal pelaksanaan pemilu, ya ternyata gagasan itu semakin menukik dia. Nah, sudah ada pergerakan-pergerakan yang dilakukan secara politik, ya, manuver-manuver politik sudah dilakukan. Misalnya sudah ada keberanian pimpinan partai politik gitu, ya, terang-terangan mengatakan mendukung apakah itu perpanjang atau 3 periode.
Nah, tentu kita sadar dan kita dapat memahami karena dunia politik, ya, demokrasi, ya, pilarnya kan ada di partai politik. Benar. Nah, jadi ide dan gagasan itu keinginan yang dilontarkan oleh beberapa pimpinan partai politik, ya. Nah, tentu kita ini sebagai rakyat pemilik kedaulatan, ya, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, di pasal 1 ayat 2 itu dikatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Tapi diperintahkan harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, gitu. Nah, jadi memang kedaulatan di tangan rakyat, tapi harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita kedaulatan di tangan rakyat lalu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, nah, tentu sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai pimpinan partai politik misalnya, semua kita lah ya, nah, semua kita lah gitu. Nah, menyampaikan pesan-pesan politik itu harus berdasarkan konstitusi gitu, sehingga dia tidak membias, ya. Orang tidak salah tangkap apa maksudnya sebenarnya ini. Padahal konstitusi kita sudah memberikan batasan kekuasaan. Masa jabatan presiden itu hanya 2 periode. Nah, itu dapat kita pastikan dan kita konfirmasi ada di pasal 7. Bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun. Dia dapat dipilih kembali, ya, untuk masa jabatan yang sama, ya, tapi 1 periode lagi. Artinya 2 periode ya 10 tahun untuk 10 tahun. Nah, tapi ujuk-ujuk muncul perpanjang dan ingin 3 periode malah. Nah, ini yang kurang disadari dan kurang elok secara politik, ya. Etika politiknya. Kenapa dikatakan demikian? Salah satu tuntutan reformasi 98 itu, ya, poinnya adalah pertama bagaimana mendorong perubahan konstitusi, Undang-Undang Dasar itu. Kenapa harus didorong konstitusi Undang-Undang Dasar itu dirubah? Yang menjadi penglihatan pertama secara politik adalah ingin membatasi masa jabatan presiden. Ya. Nah, dan itu berhasil kita perjuangkan. Tetapi kenapa? Ya, di tengah berjalannya reformasi memasuki tahun 23, ya. Kalau bilang lama belum lama sih, belum lama, ya. Masih teringat kita, masih teringat. Bagaimana kita melihat, ya, gagap gempita 98 itu semua hiruk pikuk, ya, di seluruh provinsi, ya, demo di mana-mana, terjadi kerusakan juga di mana-mana, ya, ada korban jiwa, ya, ada korban harta dan segala macam. Nyawa lah, Bang, ya. Nyawa taruhannya. Dan itu hanya untuk mendorong bagaimana konstitusi ini, ya, mampu menjawab dinamika politik demokrasi Indonesia ke depannya. Dan mahasiswa sebagai garda terdepan didukung oleh aktivis-aktivis lain, kan, nah, berhasil membuka gembok konstitusi itu, mendorong majelis untuk melaksanakan sidang MPR. Nah, sehingga menjadi 4 kali perubahan yang terjadi. Nah, salah satu merubah masa jabatan presiden itu sendiri. Nah, tentu kita mesti membangun kesadaran berpolitik, berdemokrasi di Indonesia, ya. Kita punya masa lalu, masa lampau, ya. Orde Lama ingin berkuasa seumur hidup, ya. Dibuat kerajaan-kerajaan. Kemudian Orde Baru melalui politiknya halus, ya. Dia tidak mengatakan menjadi presiden seumur hidup, tapi dapat dipilih, ya, berkali-kali gitu. Akhirnya sampai 32 tahun. Nah, tentu bukti sejarah seperti ini, ya, perjalanan sejarah seperti ini bagi kita anak bangsa, ya, diharapkan, ya, ini menjadi sebuah pelajaran berharga. Soal berharga. Dan walaupun kita tahu dan sadar bahwa perubahan konstitusi itu memang kita lihat, ya, banyak hal-hal yang tidak mampu menjawab kondisi kekinian bangsa kita. Itu harus kita akui juga. Tetapi paling tidak
ada poin-poin yang bersifat krusial dan esensial ya, yang mampu diletakkan dalam perubahan konstitusi. Soal masa jabatan presiden. Kemudian juga salah satu pilar yang kita rasakan sebagai orang jurnalistik ya, kebebasan pers gitu. Dan yang lain-lain gitu. Nah, tentu ini kita harus kawal secara bersama-sama ya. Kalau ingin melakukan perubahan-perubahan di dalam dunia demokrasi ke depan itu, tapi jangan masuk ke wilayah yang sensitif, ingin ya meneguhkan kembali kekuasaan oligarki ya, hegemoni dan oligarki itu ya, menambah kekuasaan, menambah masa jabatan presiden itu sendiri. Oke Bang, itu kita tadi apa yang Bang sampaikan itu cukup menarik ya. Artinya sebagai senator ada 104 Bang, 136 ya. Yang ada. Gimana Bang sikap dari para senator yang ada di Indonesia ini terhadap undang-undang mau diperpanjangnya, ada wacana 3 periode presiden dan wacana untuk penundaan pemilu. Gimana Bang sikap? Saya tidak mengatakan 100% ya, tapi dari pengamatan saya, dari statement-statement yang disampaikan oleh teman-teman ya, hampir mendekati angka 99% ya, dari 136 itu ya. Menolak Bang? Menolak, menolak ya. Apakah perpanjangan dan ataupun itu adalah 3 periode. Nah, kenapa sikap mungkin para anggota senator tidak sependapat dengan masa perpanjang dan 3 periode itu? Karena mereka merasa sadar ya, merasa punya tanggung jawab moral ya. Mereka datang dari daerah, dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota di Indonesia, dan dia harus punya ketajaman melihat aspirasi berkembang di daerahnya itu, yang di bawah itu ya. Tentu satu keniscayaan kalau dia bermain api, Nah, DPD sebagai representatif daerah ya, mesti konsep perjuangan adalah konsep daerah. Nah, misalnya Sumatera Barat, ya tanpa saya ceritakan orang sudah tahu kok, ya kan? Sebagai wakil dari daerah Sumatera Barat, ya, sampai saya lakukan uji publik terhadap masyarakat Sumatera Barat, saya berani mengatakan mayoritas menolak itu. Nah, tentu menurut saya 34 provinsi hampir sama lah, sama. Karena gini Bang, ini bedanya senator dengan partai politik. Kalau senator ini langsung dipilih rakyat, apa aspirasi rakyatnya bisa diantarkan ke negara. Nah, jadi Bang, sejauh ini Bang, publik kan sering bertanya juga, senator ini kerjanya apa aja sih? Artinya ruang kerjanya itu apa aja sih? Kalau kemarin Abang sempat menyampaikan bahwa sana 4 pilar itu disampaikan untuk disosialisasi masyarakat. Yang lebih konkret itu kerja DPD itu apa sih sebagai senator tuh Bang? Ini publik harus juga gitu. Ini mesti harus tahu semua kita ya. Jadi begini, DPD itu lahir pada perubahan konstitusi yang ketiga tahun 2001. Ya. Nah, kalau kita persingkat, kalau bicara apa sih yang membedakan antara DPR dengan DPD? Nah, fungsi-fungsi yang dimiliki dua lembaga ini ya serupa lah, sama lah ya. Dia kalau DPR punya fungsi legislasi, DPD juga punya fungsi legislasi. Kalau DPR punya fungsi pengawasan, DPD juga punya fungsi pengawasan. Kalau DPR punya fungsi anggaran, DPD juga punya fungsi anggaran. Tapi ada tapinya, ya. Kalau fungsi legislasinya itu adalah di pasal 22D ayat 1 bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu dapat mengajukan rancangan undang-undang terkait dengan otonomi daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, ya kan, sumber daya alam, sumber ekonomi dan segala macamnya. Nah, jadi kita dibatasi bahwa regulasi undang-undang yang berhak diajukan oleh DPD itu adalah ya terkait dengan daerah. Nah, nah kemudian kalau kita lihat lagi fungsi pengawasan DPD ya sama juga. DPD itu dapat melakukan pengawasan terhadap undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam pasal 22D ayat 1 tadi gitu, otonomi daerah. Nah, kemudian dia punya fungsi anggaran, tapi fungsi anggarannya
tidak seperti fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR. Fungsi anggaran DPD itu hanya memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara. Pertimbangan Bang ya. Nah, kalau pertimbangan kita tahulah, ya. Ya, kalau pertimbangan kami yakin ya kami pakai, kalau tidak ya tidak gitu. Nah, namun demikian keberadaan pertimbangan DPD itu sangat konstitusionalitas. Kalau tidak ada pertimbangan DPD, ya masuk di dalam konsideran APBN itu tidak sah. Tapi dia tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut menentukan ya arah kebijakan bagaimana keuangan negara ini diformulasikan untuk kepentingan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau tanggal 16 itu ada sidang bersama DPR dan DPD, ya kan? Nanti Presiden pidato pada tanggal 16 Agustus itu nota APBN. Nah, setelah dia selesai menyampaikan nota Presiden, kemudian menyerahkan ya kan nota itu kepada Ketua DPR dan Ketua MPR. Ketua DPD. Oh. Ketua DPD. Karena itu namanya sidang bersama. Nah, sidang bersama DPR dan pimpinan sidangnya berganti-ganti setiap tahun. Ya, misalnya kalau tahun kemarin itu DPR, tahun ini DPD dan begitu seterusnya bergantian. Nah, jadi pertimbangan APBN yang kita terima itu ya pembahasan kita hanya internal. Kemudian membaca ya nota APBN itu sendiri. Dan inilah yang kita bahas secara internal di DPD-nya. Secara khusus itu adalah di Komite 4. Ya, karena yang bidangin itu. Nah, setelah kita membaca nota keuangan itu ya nanti bisa juga kita rapat kerja dengan Kementerian Keuangan misalnya menanyakan ini segala macam. Nah, sampai di situ. Setelah kita dibatasi oleh waktu, ada kewajiban DPD untuk memutuskan di sidang paripurna DPD. Nah, setelah diketok palu di sidang paripurna DPD, pimpinan atau ketua DPD menyampaikan surat ya dari DPD tentang pertimbangan DPD terhadap APBN. Jadi sebenarnya kalau prosesnya ya seperti itu saja. Gitu, Bang, gitu aja. Nah, jadi kita tidak masuk dalam pembahasan secara substansi dari APBN itu sendiri. Kalau DPR kan dia berhadapan dengan pemerintah. Betul. Melalui alat kelengkapannya, komisi-komisi dan panitia anggarannya, badan anggarannya. Nah, kita tidak. Nah, tapi sekali lagi, kalau pertimbangan DPD tidak ada, berarti APBN-nya tidak sah. Hanya itu saja yang mencantolkan kita kalau terkait dengan fungsi kewenangan dari budgeting itu. Minimalis memang. Ya. Oke. Ya. Jadi pemirsa, jadi jelas ya kinerja DPD itu apa, kinerja DPRD itu apa. Jadi jelas yang disampaikan oleh Bang Ali Mansor ini cukup jelas fungsi DPD dan DPR. Bang, kita kembali lagi Bang, kita bicara demokrasi lagi Bang. Ya. Bang, ini artinya ini kan akan menjadi presiden buruk Bang. Ya. Andai kata wacana ini digulirkan, presiden boleh 3 periode, ya kan? Tentu gubernur, wali kota, bupati akan menuntut hal yang sama. Kalau ini jadi pandangan, jadi Bang, menurut pandangan kalau menurut pandangan Bang, apa sih Bang yang jangan andai kata ini janganlah sempat terjadi. Ini akan menjadi kemunduran atau degradasi demokrasi kita. Apa tanggapan Abang tentang hal ini? Iya. Konsekuensinya kalau misalnya apakah diperpanjang ataupun 3 periode, ya, misalnya diperpanjang lah secara khusus dulu. Kalau diperpanjang, berarti semua lembaga-lembaga politik atau pejabat politik yang dipilih secara election, ya, presiden, DPR, DPD, gubernur, bupati dan wali kota, ya, pasti diperpanjang. Ini kan sebuah potret buram dari sebuah demokrasi yang selama ini kita lawan bersama-sama ya. Nah, lalu kita akan mengulang sejarah backstory itu, nggak mau kita. Nah, menurut saya kalaupun ada keinginan untuk memperpanjang atau membuat masa jabatan presiden jadi 3 periode, ya, itu yang saya katakan. Jalan yang konstitusional itu adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar.
merubah konstitusi. Konstitusi. Nah, merubah konstitusi ini kan tidak gampang. Ya. Persyaratan-persyaratannya berat. Usulannya sepertiga, kemudian kalau setuju 2/3, kemudian mengambil keputusan 50% per satu. Jadi tidak gampang. Tidak gampang. Nah, kemudian juga di samping tidak gampang ya kalaupun ada orang menduga-duga, apa yang tidak bisa sekarang nih koalisi besar gitu. Iya, benar. Yes, koalisi besar sudah mencapai di angka 82%. Nah, kalaupun misalnya koalisi besar ini memenuhi syarat-syarat untuk membawa ke sidang MPR misalnya, ya. Tapi kalau tidak ada unsur DPD nggak bisa juga. Ini Bang ya, benteng terakhir DPD. DPD itu. Jadi anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Benar. Jadi walaupun misalnya kita anggap sekarang 575 anggota MPR setuju amandemen. Oke. 136 tidak setuju. Nggak bisa merubah konstitusi. Karena yang berhak merubah konstitusi adalah anggota MPR. Nah, anggota MPR itu terdiri dari dua lembaga tadi, anggota DPR dan anggota DPD. Nah, makanya kita ingin memberikan pesan politik kepada semua anggota DPD, ya, senator, bagaimana membangun moral azhar politik, ya. Kita jangan terjebak dengan permainan jebakan Batman politik gitu, ya. Kita harus berpikir negarawan, ya. Kita harus berpikir untuk kepentingan bangsa dan kemaslahatan negara, ya. Karena memang kita harus jujur, begitu wacana perpanjang 3 periode itu muncul, itu mendapat perlawanan dari banyak pihak. Sampai hari ini. Nah, kalau besok pagi, tanggal 11 Maret, besok 2022, terjadi demo besaran di ibu kota negara, dan sebagian ibu kota di provinsi. Chaos gitu. Ya, itu salah satu, ya, mengharapkan, ingin mencegah, ya, jangan sampai masuk di ruang-ruang masa jabatan presiden diperpanjang tuh. Di samping soal ekonomi, ya kan, kemudian soal langkanya BBM, minyak goreng dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian menuntut janji-janji presiden untuk merealisasikan di masa jabatan yang masih ada itu. Kan itu ada 6 tuntutan yang dilakukan oleh pendemo besok. Nah, tentu ini bagi kita para politisi, ya, apakah mereka yang berada di jabatan eksekutif dan legislatif, ya, ayo kita bangun kesadaran kebangsaan berdemokrasi, ya. Tolong mari kita bangun mengedepankan semangat, ya, bagaimana menciptakan suasana damai bangsa ini. Kondusif, ya. Jangan karena kepentingan sesaat lalu kita korbankan jangka panjang. Tidak boleh, ya. Kita lagi sulit, masa pandemi belum berakhir, kemudian ekonomi kita juga sedang terpuruk, utang kita juga sedang berjubel 7.000 triliun, ya. Tentu rasanya yang harus kita pikirkan dalam kondisi sulit ini adalah bagaimana Indonesia bangkit agar perekonomiannya meroket kembali, ya, bangkit agar ekonominya sekali lagi meroket kembali. Nah, ini yang mesti menjadi konsentrasi oleh kita semua. Nah, terutama tentu presiden dan jajarannya sampai ke bawah. Nah, kalau kita sibuk mengurus soal pemilu diperpanjang 3 periode, ya, benar. Saya kira dengan sadar, ya, kita sudah mencoba untuk membangunkan macam tidur terhadap masa lalu 98. Ya. Nanti itu sekali lagi kesadaran politik mesti menjadi sebuah perjuangan kita secara bersama-sama, ya. Jangan kita kesampingkan suara-suara rakyat yang menghendaki agar bangsa ini tentram. Ya, sekali lagi itu yang harus disadari dan harus dipertanggungjawabkan oleh kita yang memegang jabatan politik, bahwa kita ini adalah representatif mereka. Kita ada karena mereka. Ya, kita diberi amanah karena mereka, dan itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Ingat, tanggung jawab seorang pemimpin
adalah lahir batin dan dunia akhirat. Berat pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita mati, kan ditanya nanti, apa yang Anda lakukan atas jabatan yang pernah Anda terima. Saya kira seperti itu. Nah, karena beratnya beban itu ya, menurut saya, sudahlah, akhirlah semua sendiwara politik ini. Kita bicara konkret, ya, kita bicara bagaimana bangsa ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Gitu. Nah, artinya Bang, kalau hal ini terjadi, artinya kan menjadi stagnan ya. Ya. Stagnan dalam arti demokrasi ini mundur. Iya. Tidak berjalan semesti yang cita-cita Nawa itu cita-cita para pahlawan reformasi semua. Melihat ke depan ini Bang, apa sih Bang yang kira-kira harus dibangun demokrasi di Indonesia ini yang betul-betul mampu memayungi dan memberikan satu edukasi agar jadi pendidikan demokrasi yang baik untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana pandangan Abang? Nah, ada kewajiban yang bersifat konstitusionalitas menurut saya, terutama partai politik. Baik di undang-undang partai politik maupun di anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka. Iya. Dia punya kewajiban dan tanggung jawab moral yang luar biasa untuk memberikan ya edukasi, pendidikan politik, Ya, itu dia. baik secara internal maupun secara eksternal kepada masyarakat dan konstituennya. Iya, benar. Nah, tentu partai politik sebagai pilar demokrasi di bangsa kita, ya, punya tanggung jawab yang berat, punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana mencerdaskan kehidupan perpolitikan di negara kita. Itu yang harus dilakukan. Karena sumber untuk melahirkan pimpinan di tingkat nasional, di tingkat daerah, ya, itu melalui pintu partai politik. Nah, kalau partai politiknya tidak melakukan kewajibannya menyiapkan calon-calon pemimpin melalui pendidikan politik, ya kita khawatir ke depan. Kita tidak akan mampu menghasilkan calon-calon pemimpin di tingkat nasional dan tingkat daerah yang dikatakan berkualitas, yang berintegritas. Nah, untuk itu partai politik bangunlah dari ketiduran sekarang itu. Ya, seriuslah melakukan pendidikan politik. Seriuslah mempersiapkan calon pemimpin. Jangan instan. Jangan pendekatan soal finansial. Uang yes, tidak ada politik tanpa biaya. Tapi yang harus dipersiapkan adalah membangun sumber daya manusianya dulu. Kalau sumber daya manusianya sudah siap, saya yakin percaya soal urusan uang dengan sendirinya akan datang. Ya. Karena tadi saya mengarahnya ke situ. Artinya selama ini pendidikan politik kita yang diberikan diajarkan ke rakyat ini. Maaf ya, artinya para tokoh-tokoh politik itu tidak memberikan satu contoh, memberikan satu contoh yang memberikan edukasi bagi sana. Pendidikan politik itu tidak hanya bicara dengan materi, dengan uang, dengan finansial dia bisa jadi anggota DPR, anggota DPD. Jadi apa yang harus diajarkan kepada konstituen agar kiranya memberikan stimulasi dan motivasi bagi kita semua sama, kita semua mampu, bisa jadi anggota DPR dan semuanya bisa. Itu merinding saya Bang. Jadi presiden pun kita mampu semuanya. Nah, jadi cita-cita anak bangsa ini Bang, yang memberikan satu contoh tokoh yang mampu memberikan contoh agar kiranya masyarakatnya semua sama, punya hak yang sama untuk jadi pemimpin ke depannya. Bagaimana Bang? Jadi memang jujur harus kita akui tentang kebangsaan kita sekarang ini, ya kita memang sudah mengalami krisis dalam tanda kutip soal keteladanan kepemimpinan. Nah, keteladanan pemimpinan ini sudah mulai mengalami degradasi. Nah, padahal ini adalah merupakan sumber inspirasi. Ya, bagi anak-anak muda, bagi calon-calon pemimpin muda, ya, yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Nah, tentu saya kemarin nanyakan, Anda sering lagu Indonesia Raya nggak? Oh iya. Apa yang dapat Anda tangkap pesan dari lagu Indonesia Raya itu? Bisa nggak ceritakan ke saya? Macam-macam jawabannya. Nah, oke. Kalau saya ketika berdiri tegap menghadap ke depan dengan sikap sempurna lalu melakukan lagu Indonesia Raya, salah satu
narasi atau syair yang saya tangkap itu adalah sangat luar biasa sekali. Yang lapasnya itu adalah bangunlah jiwa, bangunlah raga. Loh, begitu hebatnya ya. Syair lagu Indonesia Raya itu memberikan isyarat kepada kita, kepada pemimpin di tingkat apapun pemimpinnya. Katanya bangun jiwa dulu. Kalau kita bicara bangun jiwa, bangun sumber daya manusianya. Itu inti yang tersirat ketika bicara bangunlah jiwa. Lalu dia diikuti dengan kata berikutnya, bangunlah raganya. Bangunlah raganya, bangun infrastruktur, bangun sapra, sarana dan prasarana. Nah, tentu dua komponen besar ini ya mestinya menjadi sebuah amunisi bagi para pemimpin. Nah, tentu dua komponen ini harus dilakukan secara simetris ya, supaya nanti tidak terjadi ketimpangan. Nah, tapi kalau kita ini bangsa yang sedang berkembang ya, untuk menghadapi ancaman global yang sangat luar biasa, ya menurut pandangan saya sebagai anak bangsa, ya harus siapkan sumber daya manusianya. Itu yang modal awal itu harus dipersiapkan. Melihat hal ini, bagaimana Bang melihat dunia demokrasi yang saat ini? Nah, kita juga tidak pesimis ya, kita tetap optimis. Tetapi kita ingin mengingatkan penyelenggara negara ini. Ya, terutama pihak eksekutif ya sebagai pengendali operasional negara ini ya. Bagaimana memberikan perhatian ya secara serius membangun bangsa ini ya, melihat apa yang harus menjadi skala prioritas. Ya, terutama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mestinya melihat itu. Misalnya gini, ada amanat dari Undang-Undang Dasar kita bahwa pendidikan itu minimal 20%. Coba lihat apakah perintah konstitusi ini sudah mencapai di angka 20% atau belum. Nih, itu baru satu aspek saja kita melihat. Nah, yang paling penting juga sebenarnya yang kita rasakan ya, tidak adanya terintegrasinya kebijakan politik pembangunan itu ya antara satu menteri dan menteri yang lain. Masih bergulindan itu ada ego sektoral. Nah, ini juga harus dirubah. Ya walaupun sekarang sudah dimulai-mulai ya, tetapi menurut saya ini harus dikencangkan, harus serius ya, supaya nanti kebijakan politik pembangunan itu dirasakan manfaatnya oleh semua warga negara kita dari pusat sampai ke daerah. Nah, bagaimana mengakselerasikan kebijakan pusat dengan kebijakan daerah? Harus gitu. Karena ada program strategi nasional. Program strategi nasional itu ada di provinsi dan ada di kabupaten kota. Nah, kalau program strategi nasional ini ya tidak mampu diakselerasikan dengan program pembangunan daerah, ya nanti kan dia jalan-jalan sendiri gitu. Nah, ini juga satu kelalaian. Dan inilah salah satu saya lihat ya awal-awal mimpi anggota majelis itu untuk melakukan amandemen kelima yang sekarang masih berjalan gagasan itu soal garis-garis besar daripada haluan negara itu, yang kita ganti istilahnya dengan pokok-pokok haluan negara. Nah, karena memang ada yang merasakan seolah-olah ada yang hilang dari konsep pembangunan nasional yang betul-betul dirasakan ya keberlanjutannya dari pusat sampai ke daerah, seperti di masa Orde Baru. Ada GBN, repilita, sampai ke bawah, dan itu bisa diukur dan nampak ya capaian-capaiannya di kerangka 5 tahun, 1 tahun, dan
5 tahun. Ada rehabilitasi satu Itu dua minggu sekali kan. Jadi nampaknya ingin melihat kembali seperti itu. Nah, tetapi memang ada persoalan juga. Ketika seandainya GBHN diganti dengan pokok-pokok haluan negara, istilah yang kita gunakan, itu dibuat oleh majelis. Pertanyaannya, bagaimana sistem pertanggungjawaban presiden? Presidensil dipilih oleh rakyat. Nah, kalau kebijakan pokok-pokok haluan negara dibuat oleh MPR, lalu dijalankan oleh presiden, apakah yang dibuat MPR dijalankan presiden, nanti endingnya pertanggungjawabannya kepada MPR. Padahal kan itu sistem presidensil, bukan parlementer. Nah, ini kan juga terjadi perdebatan kajian sampai sekarang masih berlangsung di badan kajian MPR itu sendiri. Ya, namun demikian sebenarnya kalau ada sepakatan politik bisa dicari modelnya, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kelaziman di sebuah negara apapun, kalau sistem presidensial itu pertanggungjawabannya ke rakyat. Kalau dia tidak berprestasi, nanti mencalon lagi, ya kita hukum di situ tidak dipilih. Konsekuensinya. Ya, jadi kalau parlementer ya, kalau eksekutif tidak berjalan dengan baik, bisa diimpeach di tengah jalan kan, bisa diberhentikan. Nah, Perdana Menteri dan segala macamnya. Nah, lalu apakah dengan sistem presidensial ini presiden tidak bisa diberhentikan di tengah jalan? Bisa di tengah jalan kita berhentikan, tetapi kan tidak mudah. Tidak seperti membalik telapak tangan, ya kan? Apa sih yang dilanggar oleh presiden? Apakah dia melanggar sumpah janji, mengkhianati negara, melakukan korupsi dan segala macam kan? Dan itu prosesnya panjang sekali. DPR ajukan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi nanti menguji pendapat DPR, ya, pendapat DPR. Kalau MK mengatakan oke, pendapat Anda memenuhi unsur pelanggaran misalnya. Nah, DPR nanti membawa ke sidang majelis. Nah, kalau sudah ke sidang majelis, sudah ada DPR dan DPD di situ. Ya kan? Ada syarat-syaratnya seperti yang ceritakan tadi. Jadi memang tidak gampang. Mekanismenya ya, mekanismenya panjang. Dan sulitlah kalau dalam sistem presidensial memberhentikan presiden. Kecuali yang saya katakan tadi, ada pelanggaran yang bersifat extraordinary yang dilakukan oleh seorang presiden gitu. Mungkin itu bisa dibawa ke sidang majelis. Nah, dalam perjalanan Republik NKRI ini, Republik Indonesia baru orde baru bang ya, itu, ya karena ini sebagai aktivis lah, pelaku sejarah pada waktu itu. Nah, gimana itu? Soeharto berhenti dari jabatan presiden, ya kan, digantikan oleh wakilnya Habibie, ya karena itu kan tadi desakan rakyat gitu, desakan rakyat, dan dia bukan di-impeach di parlemen, tidak, karena desakan rakyat dia mengundurkan diri, meletakkan jabatan dia. Dia bukan berhentikan, ya. Karena dia melihat konstelasi politik, ya, kemudian banyaknya dorongan dari rakyat, ya, agar presiden ini tidak lagi menjabat sebagai presiden gitu. Nah, kita berhentikan bersama-sama. Nah, Soeharto dia pintar, ya, melihat konstelasi politik yang begitu deras, tuntutan mereka, akhirnya dia mundur, meletakkan jabatan kepada majelis, sehingga dilantiklah wakilnya Presiden Habibie, Habibie menjadi presiden, ya, gitu. Ya, artinya itu kan demokrasi kita, ya. Waktu orde baru, bagaimana setelah itu kita barulah hidup bebas. Iya, hidup bebas. Kebebasan untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, ya. Dengan waktu yang rentan, waktu 23 tahun, ya, 3 tahun. Perjalanan reformasi dan demokrasi. Pandangan abang lah ke depannya, agak kiranya demokrasi ini memang benar salah satu menjadi barometer. Kalau bisa kita negara kita nih bang, harapan kita semua ya sebagai warga negara.
harapan kita jangan kita selalu diejek oleh negara-negara lain karena anak anekdot bahwasanya di Indonesia itu pemilihan belum tahu sudah tahu hasil. Ini yang terkadang-kadang kita sebagai bangsa putra bangsa juga mendengar miris gitu Bang. Harapan Abang lah sebagai senator kira-kira demokrasi kita ke depan ini bagaimana gitu? Iya, kalau dulu iya ya di masa Orde Baru belum pemilu sudah tahu pemenangnya kan. Kemudian bergeser dengan reformasi sekarang. Ya serupa tapi tidak sama lah. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua ya, menjalankan demokrasi Pancasila di Indonesia tidak sulit. Tidak sulit sekali. Kita patuh kepada konstitusi, kita patuh kepada undang-undang, ya kita jalankan prinsip bernegara ya dengan baik. Guidannya adalah konstitusi dan Pancasila itu sendiri. Nah, kalau itu kita lakukan ya dengan sungguh-sungguh, nah, tidak ada persoalan sebenarnya bangsa ini. Konstitusi sudah memandu bagaimana demokrasi yang baik. Ya, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sumber dari segala sumber hukum, ya, sila pertama sampai sila kelima. Kalau itu kita terjemahkan dalam membuat ya kebijakan politik negara, waduh negara ini indah sekali, indah sekali, dan ini tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, kenapa kita tidak tidak konsisten menjalankan itu? Padahal petunjuk aturan dasar ya aturan turunan dan kita adalah bangsa yang berdasarkan Pancasila ya, saya kira sekali lagi saya mengatakan, negara ini adalah negara yang hebat, negara yang besar, ya. Dalam waktu singkat dia bisa merubah sistem politiknya, tidak seperti negara lain. Amerika 350 tahun loh membangun peradaban politiknya. Kita baru masuk ke 23. Umur ulang tahun kita yang ke 2022 ini 2023. Kita 98 reformasi. Nah, itu reformasinya. Bangsa kita merdeka itu kan 77 sekarang 77, ya. Ya. Jadi memang sangat singkat sekali, apalagi kalau kita bicara soal 23 tahun kita baru menjalankan reformasi yang memberikan ruang besar kepada rakyat gitu. Artinya gini Bang, ya oke lah. Kita tahu sendiri Indonesia ini negara besar, 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, berbagai etnis, berbagai suku, berbagai macam agama. Ini suatu negara yang memang betul-betul kalau dikelola memang betul-betul bisa menjadi negara superpower, Bang. Jangan kan untuk di dunia, di Asia lah dulu gitu. Nah, ini kira-kira apa sih Bang kendalanya itu? Apa kita kalah di SDM? Ya mungkin ya kita maaf ya, dengan tanda petik, bahasanya kalau kita di Sumatera Barat kalau udah bicara demokrasi, karena kita tahu di Sumatera Barat juga kita memang dari nenek moyang kita sudah dikenalkan demokrasi. Nah, ini gimana nih Bang? Artinya kalau menurut pandangan Abang itu Bang? Ya, kalau menurut pandangan saya, anak bangsa ini hebat-hebat kok. Ya, buktinya misalnya kita ambil contoh ya, almarhum B.J. Habibie itu. Iya kan? Pesawat Bang ya? Pesawat terbang. Dan dia dipakai oleh orang luar kok. Betul. Dan berapa banyak anak-anak bangsa ini yang S1, S2, S3 di luar negeri, ya, ada yang tidak kembali ke Indonesia. Karena mereka dipakai di luar negeri. Jadi, kalau bicara soal sumber daya manusia di Indonesia ini, kalah kita, Bang? Oh, nggak kalah. Nggak kalah kita, nggak kalah. Nah, yang jadi persoalan adalah sistem pendekatan penggunaan sumber daya manusia kita yang hebat di Indonesia ini, ya, masih adalah klaster-klaster yang terbangun. Padahal di dalam prinsip negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila itu, ya, dan konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 itu memposisikan semua warga negara itu sama di depan hukum, ya, dan dia berhak hidup baik dan layak, ya, dari negara ini ada sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi kesenjangan. Nah, saya rasa ke depan siapapun pemimpin ya bangsa ini dan termasuk daerah, cobalah bangun sikap kenegarawan.
Jangan dilihat ini adalah etnis ini, Iya, betul. etnis tidak. Iya, iya. Ya, sepanjang dia adalah anak bangsa. Nah, kalau dia punya kemampuan, Iya. ya dia punya kapasitas, ya kenapa tidak kita serahkan pada mereka? Misalnya kita Muslim misalnya ya, mohon maaf, kita Muslim, Islam, kan sudah diingatkan baik dalam ayat dan hadis. Apabila sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggu saja kehancuran. Nah, tentu bagi kita ini adalah merupakan sebuah amunisi bagi kita, ya, pegangan bagi kita. Sudah ada penuntun, Makanya perbaikilah sikap pemimpin yang harus berada di dalam ruang yang bersifat negarawan, mendulukan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi. Artinya abang sebagai senator lah, abang optimis bangsa ini akan maju berkembang kalau memang betul-betul ini demokrasi ini dijalankan. Oh iya, saya sangat optimis sebagai anak bangsa. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya yang tadi, ya, bagaimana mengedepankan prinsip negara, bukan mengedepankan prinsip kelompok, elit, bukan itu. Jadi kalau bangsa ingin besar itu adalah memberikan ruang kepada warga negaranya, mereka yang berprestasi, kita beri reward ya untuk mengabdi kepada bangsa ini. Kalau dia ahli di bidang A, kita serahkan keahlian di bidang A itu, jangan diputarbalikan. Orang ahli di bidang A tapi diserahkan ke si C misal, itu kan tidak tepat. Nah, jadi ini soal sikap ya, attitude dari seorang pemimpin harus semangatnya negarawan. Harus memberi contoh lah. Harus bercontoh. Memberikan contoh. Dari contoh dan teladan itu sendiri. Oke bang, kita sekarang agak ke internal sedikit lah. Ya. Artinya abang kan berasal dari Sumatera Barat. Kita tahu Ya. Sumatera Barat selalu memberikan tokoh-tokoh nasional. Iya. Nah kita tahu sendiri, Ya. orang pendiri bangsa ini berasal dari Sumatera Barat. Sejauh ini bang, bagaimana bang melihat bang anak-anak muda yang ada di Sumatera Barat, baik untuk diterjun di kancah politik, untuk menjadikan satu lagi tokoh-tokoh yang hadir di tengah-tengah nasional, yang akan menjadi anutan dan panutan. Kalau dulu kita punya Buya Hamka, begitu banyaknya para politikus dan para pemikir yang hadir dari Sumatera Barat. Dewasa ini bagaimana melihat dari pandangan abang dan Ali Bushori? Ya, kalau kita merunut ya sejarah, kemudian ketokohan orang Minang Sumatera Barat di tingkat nasional dan internasional, perhitungkan sekali. 4 pendiri bangsa itu 3 berasal dari hanya Soekarno 1 orang Jawa, sisanya 3 ya Amin, Atta, ya Tan Malaka dari Minangkabau. Ya. Nah artinya apa? Memang kita merasakan sekarang, jujur aja ya, bahwa yang kita sebut-sebut tokoh tadi sangat besar sekali ya, Agus Salim, ya, Bonjol dan segala macamnya. Ya memang kita rasakan semakin hari semakin lama itu tingkat ketokohan orang Minang di tingkat nasional itu kita rasakan berkurang. Iya betul. Kenapa berkurang? Sebenarnya yang kita rasakan ya mulai itu 2014 kesininya. Kalau masa SBY di tingkat di menteri banyak sekali orang Minang, Nah, tapi kalau selepel Hatta, Yamin itu memang belum ada muncul gitu, muncul. Tapi ya seperti itu belum ada. Tapi di pemimpin di tingkat nasional, menteri ya, kemudian ada jabatan-jabatan di TNI, Polri juga dan di ASN itu ada. Karena kepentingan tadi, ya, interest tadi. Ya sudahlah, kita berperang saat merebut hati rakyat, selesai pemilu, ya, siapapun kita rangkul bersama-sama. Tidak ada sekat lagi, karena kita sudah menyelesaikan ikhtiar, ya, perjuangan untuk melihatkan kepada masyarakat bahwa kita berkompetisi secara sehat, ya, secara jantan, secara gentleman. Nah, dan inilah hasilnya. Ayo kita membaur bersama-sama.
Itu nilai harus yang dipetik yang harus sebenarnya. dipetik dan harus ditanamkan itu. Ditanamkan itu sebenarnya. Ya kalau tidak tentu kita meninggalkan sejarah buruk bagi anak bangsa kita ke depan. Oke Bang, ini sedikit agak kontroversial lah. Bang Liman Suri kan udah terjun di dunia politik ya. Mungkin dari muda Bang ya, karena Ya. Abang juga mantan aktivis, dapat merasakan kehidupan pada waktu zamannya era Orde Baru, Ya. masuk di zaman-zaman reformasi. Bang, Ya. saat ini Bang, kalau bicara kita demokrasi lah, bicara demokrasi pasca dari Orde Baru, masuk kita ke reformasi, ada nggak yang tertinggal dari pesan demokrasi itu tersendiri, nawacita yang para pahlawan reformasi itu untuk menjadikan negara ini sebagai yang memang betul-betul negara demokrasi, ada tidak yang tertinggal? Kalau saya mengatakan masih banyak yang tercecer, malah yang esensial, yang krusial, yang tercecer dalam membangun demokrasi yang memiliki peradaban Pancasila itu sendiri. Sedikit berbeda, ribut. Sedikit berbeda, ribut. Benar. Sedikit diancam, ditangkap, di apa segala macam. Nah, padahal di dalam dunia demokrasi modern sekarang ini, ya kebebasan mengeluarkan pendapat, ya tidak ada batasan. Tidak ada batasan maksudnya sepanjang yang disampaikan itu adalah menyangkut kemaslahatan umat, keselamatan negara, bangsa gitu. Nah, ini yang sedikit menurut saya terbelenggu. Jadi pendekatan demokrasi kita ini adalah pendekatan power, kekuasaan. Kekuasaan. Iya, itu deh. Ini jadi soal gitu. Itu masalah Soal. itu. Nah, dikit orang mengkritik, ya langsung diintimidasi, ditakut-takuti, diancam gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya di negara demokrasi Pancasila, negara hukum, ya semua itu harus dalam konteks, ya kalau orang sudah tertangkap saja di prinsip negara hukum itu bahasanya tetap praduga tidak bersalah. Nah, orang menyampaikan aspirasi kok, iya kan? Iya. Loh kalau enggak ngapain disebut dalam kondisi kita orang bebas berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapatnya di depan umum. Lalu begitu aja orang mau menyebut akan ada unjuk rasa, demo, ya kan? Lalu dia dihancam, ditakut-takuti. Nah, mestinya, nah saya sangat hormat dengan sikap Pak Panglima TNI 3 hari yang lalu itu dia mengatakan, ya bertemu dengan Ketua DPD di rumah dinasnya itu dia mengatakan, ya TNI dalam membantu pengamanan pihak kepolisian tidak akan menggunakan pendekatan yang bersifat represif. Nah, saya kira itulah tentara rakyat. Dia bersama dengan rakyat, dia menyatu dengan rakyat. Nah, justru kita imbau gitu agar kekuasaan yang kita peroleh itu, jabatan yang kita peroleh itu memberi kemaslahatan kepada orang banyak. Ya, kalau ada orang demo, kalau ada orang belanja. Nah, para pemangku tanggung jawab mesti masuk ke jantung para pengunjuk rasa itu sendiri. Masuk ke jantung dia. Kawal dia dengan baik, berikan pengertian, berikan kesadaran kepada mereka. Ya, kami kawal Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan, sampaikan. Semestinya begitu. Begitu. Itu yang saya katakan, masuk ke jantung mereka. Sehingga ketika dia menyampaikan unjuk rasa, gagasan, idenya itu terurai dengan baik dan konstruktif gitu. Nah, kalau itu dilakukan, nah tentu saya yakin percaya, ya, tidak ada persoalan. Yang namanya orang kan berikan aspirasinya, ya kan? Karena itu salah satu yang dilindungi ya. Dilindungi negara ini gitu. Keluarkan pendapatnya. Nah, kalau itu sudah diberikan hak politik kepada rakyat, nah tentu ya kita yakinlah ya, dan percayalah semangat kebersamaan itu akan menjadi suatu kekuatan besar. Tetapi kalau semangat kebersamaannya terbelah, ya tercabik-cabik ya, nah, dan tentu tidak mungkin pemerintah bisa membangun
dengan kekuasaan dia sendiri kalau tidak melibatkan partisipasi rakyat. Gitu. Karena suatu perjalanan bangsa ya. Artinya sebenarnya bangsa ini, rakyat ini tidak menuntut macam-macam. Artinya mereka ini kalau berjalan sesuai konstitusi nggak ribut-ribut. Mana ada ribut orang. Dan kita mesti sadar juga kalau menggunakan teori negara, negara itu kan ada 3. Ada pemerintah yang berdaulat, ada otoritari, wilayah, ya kan? Ada rakyatnya. Nah, dan ini cocok dengan konsep orang Minangkabau. Tunku 3 sejarangan. Nah, kalau 3 komponen ini menggunakan teori negara, kita pergunakan sebaik-baiknya, menyatukan 3 tadi itu, ya, damai kita, indah ya, indah Indonesia ini. Karena gini Bang, kita elit politik kita kadang tidak mencerminkan, tidak memberikan satu contoh, tidak memberikan satu pendidikan yang begitu-begitu menjadi autan gitu. Itu kan mungkin kegaduhan di masyarakat. Ya itu tadi yang saya katakan, kita ini sudah mulai terjadi krisis keteladanan. Nah, itu yang kita rasakan sekarang. Seharusnya dia tidak ngomong A, tapi dia ngomong sawah orang nanya rancahnya gitu, nanya bajaknya gitu. Jadi kira-kira itu yang terjadi saat ini. Tetapi kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap optimis, ya. Karena kalau kita pesimis, ya kita akan digilas oleh kemajuan zaman, kemajuan globalisasi. Kita akan menjadi penonton di negara kita sendiri. Karena kemajuan ancaman globalisasi, ya, itu dampaknya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Nah, inilah yang harus jadi PR bersama kita semua, ya, supaya kita tidak menjadi kacung, ya, di negeri kita sendiri, apalagi di negara orang lain. Jadi silakan pertahanan kedaulatan kita secara utuh, berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara pertahanan dan keamanan. Kita punya politik bebas aktif, ya, rangkul semua negara, berteman, kita jangan jajak belawan. Sudah selesai urusan kita, tidak ada masalah. Di Indonesia itu kan negara yang kaya, negara yang diincar oleh negara lain. Ini adalah bidadari dunia ini Indonesia ini. Apa yang tidak ada Indonesia? Ada semua. Nah, tinggal bagaimana melolanya lagi. Ya. Apa yang ada di Indonesia? Nggak ada di Indonesia, iya kan? Luar biasa. Biaya hidup murah. Makanya orang rame-rame turis itu datang ke Indonesia. Karena biaya hidupnya murah dan kita ramah tamah. Kelebihan kita. Jadi potensi kita itu bukan sumber daya alam saja. Kita punya keunggulan budaya yang luar biasa, ya. Budaya kita macam-macam gitu. Nah, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas itu, coba lihat, luar biasa sekali gitu. Nah, tinggal political will dan goodwill dari penguasa. Itu yang saya lihat. Oke Bang, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Oke Bang, berikanlah closing statement kepada publik, khususnya pada lainnya, agar kiranya kita ini juga betul-betul tetap mengikuti demokrasi, bagaimana perjalanan demokrasi ini akan memberikan satu contoh agar kita tidak sebagai negara ataupun anak-anak yang tidak peduli dengan demokrasi. Silakan, Abang. Iya, saya mengimbau ya dan mengajak semua komponen anak bangsa. Nah, Anda jangan menuntut apa yang diberikan oleh negara, tetapi Anda harus punya rasa malu dan tanggung jawab apa yang harus Anda berikan kepada negara. 2 kata ini sangat penting sebagai anak bangsa. Ya, kalau ingin bangsa ini besar, kalau ingin negara ini maju sejajar dengan negara lain, ya, kita mengajak semua anak bangsa, siapapun orangnya, siapapun terbelakangnya, ayo kita bersatu, saling bahu-membahu, ya, membesarkan negara ini, membesarkan bangsa ini, sehingga pada akhirnya bagaimana terciptanya sebuah negara bangsa yang baldatun, taibatun, warabun gapur. Saya kira itu yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Da, terima kasih atas kesempatannya hadir di Investigasi Channel Bang Da. Sama. Jangan bosan-bosan Siap. untuk jadi narasumber di Investigasi Channel TV, karena ini salah satu buat
adik-adik kita, khususnya milenial, memberikan satu inspirasi agar kiranya kita sebagai bangsa Indonesia tidak buta dengan demokrasi. Baik pemirsa Investigasi Channel TV, demikianlah obrol kami dengan salah satu senator Indonesia, Pak Menteri. Beliau telah memaparkan bahwasannya demokrasi itu layak setiap anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk sama-sama membangun negeri dan bangsa ini. Kita kembali lagi ke studio mengenai pesan-pesan berikut ini, dan kita akan kembali lagi pada liputan selanjutnya pada edisi berikutnya. Dan jangan lupa berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan dan tekan tombol Investigasi Channel dari Hotel Santika.